Cek cek. Nah, selamat pagi kelas 9. Ups, masih pada ini ya, simulasi ASPD ya? Semangat ya, semoga nilainya di ASPD yang sesungguhnya besok tanggal 5 sampai 8 April kalian mendapatkan nilai yang, maksimal sesuai dengan usaha kalian. Amin. Nah, kali ini tanpa bermaksud mengurangi fokus kalian, Bu Irma akan menjelaskan, ujian praktik, yang mana ujian ini harus kalian lalui sebagai syarat kelulusan sekolah, seperti itu nggih. Nah, monggo disimak, diperhatikan baik-baik. Jika penjelasan Bu Irma terlalu cepat, kalian bisa mengulang kembali playback agar kalian lebih paham, atau kalau dirasa memang masih ada yang membingungkan, kalian bisa chat langsung ke Bu Irma. Punya kan nomor WA-nya Bu Irma? Kalau ndak punya, tanya itu ketua kelas ya. Nah, pertama Bu Irma akan menjelaskan kisi-kisinya terlebih dahulu. Tenang saja. Untuk ujian praktek kali ini Bu Irma pilihkan pengolahan di mana semuanya Bu Irma rasa, Bu Irma pandang sudah mampu dan Bu Irma pilihkan kompetensi dasar yang mudah kalian dapatkan di lingkungan sekitar kalian. Seperti itu, nggih. Nah, kita langsung masuk ke kisi-kisi ujian praktik prakarya tahun ini. Bu Irma berikan 7 kisi-kisi. Bu Irma, banyak sekali. Apakah semuanya itu harus dipraktekkan? Tidak, Nak, tidak. Kalian Bu Irma persilahkan untuk memilih di antara 7 ini. Salah satu saja. Paham nggih? Salah satu saja, ya. Yang pertama, Bu Irma akan jelaskan apa itu. Yang pertama yaitu pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah segar. Jadi, kalian bisa membuat makanan ataupun minuman dengan bahan dasar buah segar. Seperti itu, nggih. Yang kedua, dengan bahan dasar sayuran. Berarti kalian membuat makanan dan minuman boleh dengan bahan dasar sayuran segar. Paham J sampai sini J? Yang ketiga, kalian juga bisa membuat makanan dari hasil samping sayuran ataupun buah. Silahkan. Masih ingat kelas 7 dulu membuat hasil samping apa? Sayurannya atau buahnya? Nah, silahkan kalian bisa praktikkan itu kalau kalian mau milih yang, nomor 3 ini. Atau kalau kalian, "Oh, aku mau coba materi yang kelas 8 aja Bu Irma." Boleh, di kelas 8, materi kelas 8 kalian bisa memilih ini, membuat dan menyajikan makanan dengan bahan dasar serealia dan umbi. Jadi dari serealia misalnya nih, dari beras-beras gitu. Kalian mau membuat nasi goreng, boleh sekali, silahkan. Mau buat sushi, iya monggo silahkan. Atau mau buat susu dari kacang kedelai, ya boleh. Atau mau membuat cemplon, boleh, silahkan monggo, nggih. Atau, "Ah, aku mau buat yang ini aja deh, yang dari bahan setengah jadi, yang gampang didapatkan di pasaran." Iya, boleh sok atuh monggo. Kalian bisa pilih ini. Aduh, kok susah sekali diblok ya. Nah, misalnya bahan setengah jadi dari serealia. Tepung-tepungan Bu Irma mau buat bubur sumsum, boleh, nggih. Atau mau buat pasta, spaghetti, mie, tapi jangan mie instan ya, cuma buat mie instan ngerebus, buat mie goreng gitu, mie rebus gitu, jangan. Yang agak ada tantangannya dikit lah ya, gitu ya. Atau mau buat materi yang baru saja kalian dapatkan, materi kelas 9, boleh, silahkan. Ada yang dari hasil peternakan dan perikanan gitu ya, monggo silahkan.
Mau pakai praktek yang kemarin boleh, asalkan, eee, konstruksi foto-fotonya seperti yang akan Bu Irma jelaskan nanti ya. Ini setengah jadi dari serealia oh maaf, kok dari serealia ini? Bentar-bentar ya. Maaf ya, tadi ada kesalahan teknis, ternyata Bu Irma, belum menghilangkan hasil kopian yang atas. Nah, Bu Irma lanjutkan ya. Untuk pilihan terakhir kalian bisa memilih, mengolah makanan dengan bahan setengah jadi dari hasil peternakan ataupun perikanan. Masih ingat bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan? Kalau lupa coba ditengok materi Bu Irma yang lalu. Silahkan kalian bisa pilih itu sebagai salah satu alternatif ya. Silahkan pilih dari 7 ini. Silahkan pilih salah satu saja untuk dipraktekkan dan dibuat laporannya, nggih. Jadi, "Wah, Bu Irma adanya sayur nih di rumah saya." Boleh silahkan. "Ah, Bu Irma, aku mau ini, mau buat sup buah besok bertepatan dengan persiapan buka puasa." Mungkin kalian prakteknya di awal-awal bulan Ramadan gitu ya, bagi yang beragama Islam. Boleh silahkan praktek membuat sup buah gitu, silahkan ya. Ini adalah kisi-kisi, silakan dipilih yang paling mudah, yang tidak memberatkan kalian, gitu Njeh, paham Njeh? Nah, adapun soalnya apa saja ya? Nih ya, peserta didik, ini petunjuk kerjanya ya. Peserta didik memilih satu dari beberapa kompetensi dasar berikut untuk dipilih sebagai kompetensi kompetensi dasar pilihannya. Seperti yang Bu Irma terangkan tadi pada saat di kisi-kisi ya. Sama ini. Silahkan pilih salah satu. Sama kok tadi yang seperti yang Bu Irma sebutkan di kisi-kisi. Mau yang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan atau minuman, boleh. Ataupun selanjutnya pilih salah satu ya. Lalu yang kedua, peserta didik mempersiapkan alat yang sesuai dengan resep yang dipilih. Misalnya tadi udah milih ini nih, "Aku mau buat ini aja Bu Irma, mau buat sup buah." Kan mau buka puasa, mau buat sup buah, sekalian untuk buka puasa, boleh. Nah, alat disesuaikan dengan resep sup buah. Bahan sesuai dengan resep yang dipilih, boleh. Alat dokumentasi wajib ya, HP-nya kalian udah canggih-canggih, lebih canggih daripada Bu Irma ya, boleh. Pakai kamera, yang punya kamera boleh, silahkan ya. Yang ketiga, alur kerjanya adalah menjawab pertanyaan yang tersedia. Nanti Bu Irma akan berikan sebuah di sini ya, nanti Bu Irma jelaskan ya. Beberapa pertanyaan kalian harus menjawabnya dengan lengkap dan menggunakan bahasa yang baik ya. Yang keempat, membuat laporan ujian praktik sesuai contoh. Nanti Bu Irma berikan contohnya juga ya. Jadi tenang aja. Ada strukturnya, kalian tinggal mengisi, ngisi, ngisi gitu ya. Nah, yang kelima, mengumpulkan laporan ujian praktek sesuai dengan instruksi, ya. Tidak hanya membuat, ya, dibuat lalu difoto, diupload, tidak. Kali ini untuk ujian praktek, tidak diupload. Tapi kalau kalian mau posting ya silahkan sih ya, silahkan. Tapi untuk laporannya, ya, ini dikumpulkan berarti dalam bentuk hard copy, seperti itu ya. Catatannya, penting pakai banget ya. Alat dan bahan serta proses kegiatan saat pelaksanaan ujian praktik jangan lupa difoto sebagai lampiran ya. Saat melaksanakan ujian praktik wajib menggunakan pakaian seragam SMPN 3 Depok dan foto harus tampak wajah. Nggak mau Bu Irma kalau cuma tangannya doang ya, itu bisa mengurangi bahkan drop nanti nilainya kalau tidak tampak wajah, paham ya? Bu, seragamnya seragam yang hari apa? Banyak yang udah nggak muat nih Bu. Curhatan beberapa murid ya. Bu Irma seragamnya udah nggak muat gara-gara corona rebahan terus jadi membesar.
Tenang, silahkan pilih seragam yang masih muat ya. Seragam olahraga boleh Bu Irma? Boleh ya, asalkan seragam SMPN Negeri 3 Depok. Paham ya Nak ya? Nah, laporan ujian praktik dikumpulkan langsung ke sekolah ya pada hari Jumat 23 April 2021. Loh, Bu Irma, di apa, di informasi yang disebarkan oleh wali kelas kok prakarya harusnya dikumpulkan tanggal 20 Bu Irma? Ya, karena Bu Irma dan Pak Aziz, sepakat supaya enak mengumpulkan tagihan praktik, ujian praktik, Bu Irma jadikan satu dengan Pak Aziz. Di hari Jumat ini Bu Irma ngalah, jadi Bu Irma perpanjang harinya sampai tanggal 23 April gitu. Jadi mengumpulkannya Jumat 23 April ya, jam 8 sampai jam 11 di Utara Pendopo SMN Negeri 3 Depok. Kalian tahu kan, masih ingat kan pendoponya di mana? Nah, itu di bagian utaranya. Kalau kalian masih ingat itu ada tenda kecil ya, merek minuman depannya F tit gitu ya. Silahkan, nanti di sana ada Bu Irma dan Pak Aziz yang standby menunggu kalian untuk mengumpulkan laporannya ya. Teknisnya drive-thru, jadi kalian cuma, enggak turun dari sepeda motor kalau kalian diantar oleh orang tua ya, atau naik sepeda, tidak turun ya, cuma diletakkan nanti Bu Irma akan terima, seperti itu ya. Jam 8 sampai jam 11, jangan lebih dari jam 11 ya, karena nanti ditinggal Bu Irma sama Pak Aziz, ditinggal sholat Jumat nanti, kan nggak enak kalau jaga sendiri ya. Lalu Bu Irma akan jelaskan juga rubrik dan pedoman penilaiannya sekalian ya. Perencanaan, kalian menyiapkan foto dan alat, nanti Bu Irma beli nilai langsung, kalau maksimal 2 ya, menyiapkan foto, alat dan bahan ya. Pelaksanaan, ya, proses pengolahannya sesuai resep, step by step difoto lengkap, lalu menampilkan foto diri saat pelaksanaan pembuatan, langsung dapat nilai full ya. Kalau nggak ada foto diri, ya maaf-maaf saja ya, nilainya nggak full. Penyajian, menyajikan hasil praktik pada suatu wadah yang sesuai. Ini tidak usah dibuat pusing, wah harus pakai piring yang bagus banget Bu Irma. Tidak, seadanya. Kalau kalian bikin sup buah misalnya ya, pakai mangkuk gitu udah cukup. Kalian bikin sup sayuran gitu, pakai mangkok sayuran gitu udah cukup. Kalian mau membuat, nasi goreng, oh berarti di piring itu udah cukup ya, jangan membuat susah diri sendiri ya. Lalu yang B ini, hasil praktik tersaji dalam keadaan bersih. Nah, kalau ada cemong-cemong minyaknya dilap dulu ya, dilap pakai tisu sebelum difoto ya. Hasil praktik lengkap dengan hiasan atau garnish. Oh, Bu Irma salah ketik lagi, ini kok praktik ya, ini garnish ya maksudnya ya. Ya ampun, ngantuk ini kayaknya Bu Irma. Maaf ya, Nak, ya. Jadi silahkan dilengkapi dengan hiasan atau garnish seadanya saja. Jangan yang muluk-muluk, entah itu pakai saus, entah itu pakai seledri, entah itu pakai potongan cabai, ya. Silahkan. Atau fotonya dikasih estetik gitu, punya tanaman kaktus kecil mini-mini gitu, boleh silahkan ya. Dihias yang semenarik mungkin. Atau foto di atas rerumputan, fotonya boleh silahkan. Nah, yang evaluasi adalah menjawab 5 pertanyaan dari Bu Irma ya. Kalau bahasanya lengkap, jawabannya lengkap, bahasanya bagus, sopan, rinci, mudah dipahami, nanti langsung skornya maksimal gitu ya. Nah, yang terakhir adalah laporan. Membuat laporan, lalu sesuai dengan pedoman penulisan yang nanti akan Bu Irma terangkan, mengumpulkan tepat waktu, yaitu hari Jumat di antara jam 8
Jumat 23 April di antara jam 8 sampai jam 11, langsung deh poinnya maksimal. Nanti bisa dapat nilai maksimal kalau semua pedoman penilaian ini apa, rubrik ini dipenuhi, seperti itu ya, Nak, ya. Nah, lanjut ini yang seperti Bu Irma sampaikan tadi, membuat laporan. Tenang saja, laporannya sudah Bu Irma berikan contoh ya. Bu, itu nanti diberikan soft copy-nya enggak? Iya, Bu Irma akan berikan, jadi kalian tinggal edit gitu ya. Paham ya, Nak, ya? Nih, laporan ujian praktik. Ini diisi, diganti ya. Diganti nama menu. Misalnya, nasi goreng ala nama kamu gitu ya, silahkan ya disusun untuk memenuhi ujian praktik mata pelajaran prakarya yang diampu oleh ini nama Bu Irma ya, jangan diganti kalau ini guru prakarya kalian cuma satu, cuma Bu Irma. Ini logo sekolah, ada di internet silahkan cari ya. Kalau nggak ada, kalau nggak nemu gitu di internet, japri Bu Irma, nanti Bu Irma kasih ya. Lalu di sini nama peserta didik berarti nama kamu, nama lengkap, oke, nama lengkap. Lalu nomor presensi, ya, masih ingat kan? Dan kelasnya, jangan sampai lupa, nanti ketuker. Nah, di sini ada SMP kalian. Nah, seperti ini. Nggak usah diubah aja, ini udah paten dari sana, nggak usah diubah ya. Lalu di sini laporan ujian praktik, ada tujuannya, ada alat dan bahan. Silakan sebutkan ya. Alat yang digunakan apa saja? Selengkap mungkin. Jumlahnya butuh berapa yang kalian gunakan dan kegunaannya apa? Sendok mungkin untuk apa? Wajan mungkin untuk apa? Silahkan. Semakin kalian lengkap, nilainya juga semakin maksimal. Bahan juga seperti itu. Bahannya butuh apa saja? Jumlahnya berapa gram? Ya, berapa siung? Ya, penanganan khususnya ada enggak? Misalnya bawangnya dipotong slice atau dicincang halus gitu. Misalnya nasi goreng ditanak terlebih dahulu. Itu ya langkah kerjanya, misalnya kalian dapat dari resep di eh Cookpad misalnya atau di Instagram misalnya, silahkan diketik ulang di sini, gampang atau di copy paste boleh. Lalu ditambahi ya. Jadinya berapa porsi gitu. Nah ini data bukti foto percobaan ataupun foto praktik ya, foto alatnya, foto bahannya, proses pelaksanaannya yang ada fotonya kamu, hasil praktik atau penyajiannya. Kalau yang ini khusus masakannya atau minumannya aja ya, full minuman atau makanannya saja. Nah, yang ini bersama kamu ya. Tolong ya diperlihatkan wajahnya, tidak akan Bu Irma upload ke sosial media, ini akan menjadi bukti fisik ujian, nanti akan Bu Irma jilid per kelas, seperti itu. Oke, nah ini pertanyaannya. Kalian Bu Irma minta menjawab 5 pertanyaan saja, jadi tolong dijawab dengan sebaik-baiknya nggih. Kompetensi dasar apa yang kamu pilih? Nah, tadi apa yang kamu pilih? Dari ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 ini kalian pilih mana? Misalnya yang ini. Ya, silahkan ditulis lagi di sini. Kompetensi dasar bla 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 gitu nggih. Paham nggih? Nah, kapan kamu melaksanakan ujian praktek ini? Harinya kapan? Tanggalnya kapan? Tempatnya di mana? Misalnya, kalian ada yang join praktik, itu boleh, tapi laporannya tetap sendiri-sendiri. Paham ya? Nah, untuk tempatnya misalnya ada di rumah A, ya udah teman yang B nulisnya juga di rumah yang A, sesuai dengan keadaan nyata. Tapi laporannya tetap buat sendiri, dokumentasinya ya fotonya sendiri, jangan foto temennya. Paham ya? Nah, nomor 3, kesulitan apa yang kamu temui saat melaksanakan ujian praktik? Misalnya, kesulitan untuk menggoreng karena saya takut, dengan minyak yang meletup-letup Bu Irma, misalnya seperti itu. Silakan kamu temui, kamu apa, saya kesulitannya adalah
mendapatkan kuah santan, Bu, karena saya masih belum bisa memeras santan. Boleh silahkan ditulis di sini. Banyak nggak apa-apa, Bu Irma? Boleh, silahkan, gitu nggih. Nah ini, menurut penilaian kamu secara pribadi ya, hasil dari ujian praktikmu ini adalah rasanya seperti apa? Terlalu manis Bu Irma, di luar, ekspektasi, seperti itu. Waktunya terlalu lama apa enggak? Berapa menit? Silakan di sini dicantumkan, dituliskan. Teksturnya terlalu lembek kah? Sesuai dengan ekspektasi kah? Atau sebagainya. Penampilannya seperti apa Bu? Seharusnya tuh penampilannya saya tambahi garnish ini, tapi saya tidak punya, jadinya seadanya. Silahkan. Catatan khususnya ada apa tidak? Bu, makanan saya disukai oleh keluarga saya. Alhamdulillah langsung habis. Boleh silahkan. Atau Bu Irma, besok saya bawakan ke sekolah gitu, boleh silahkan ya. Yang terakhir, sesuatu yang kamu banggakan dari hasil ujian praktek kamu adalah apa? Misalnya, hasil praktik saya sangat disukai oleh keluarga saya. Atau baru kali ini saya berhasil membuat mendoan gitu. Boleh silakan sesuatu yang kamu banggakan. Jangan sampai tidak ada yang kamu banggakan ya, sedih Bu Irma. Nah, cukup sekian perihal ujian praktik. Lanjut ke ini informasi tambahan ya. Bu Irma hanya menjelaskan ini harusnya kalian udah paham ya. Tanggal 29 sampai tanggal 3, kecuali tanggal 2 karena tanggal 2 libur nggih, itu agendanya adalah penyampaian soal dan kisi-kisi ujian praktik. Nah, Bu Irma sudah sampaikan ya, lunas berarti hutang Bu Irma ke kalian. Lalu tanggal 5 sampai tanggal 8 kalian ada ASPD. Semangat 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 ya. Silahkan belajar dengan semaksimal mungkin, tapi jangan diforsir ya, tetap istirahat yang cukup, jaga kesehatan. Lalu tanggal 23 ini, kalian mengumpulkan laporan, berarti kalian bisa mulai praktik tanggal 31 ini sampai tanggal 22. Silahkan dari sekian hari pilih yang kosong, yang enak, yang longgar. Kalau siangnya puasa ya jangan ya, sore mendekati maghrib mungkin sambil bantu bapak ibu nyiapin buka, monggo. Atau sebelum puasa setelah ASPD mungkin sebagai perayaan. Wah, aku wis ngerjakke ASPD tak masak-masak sekaligus, untuk melengkapi tugas ujian praktiknya Bu Irma. Monggo silahkan nggih, Nak, nggih. Yang penting tanggal 23 ini jam 8 sampai jam 11 dikumpulkan laporannya. Oke? Oke? Oke dong. Nah, selanjutnya tanggal 26 sampai 3 ya, itu kalian melaksanakan ujian tulis. Loh, Bu Irma, saya sudah lupa ya materi-materinya kelas 7, 8. Tenang saja, nanti ada waktu di sini ya, 2 kali pertemuan insya Allah, atau 1 kali kalau ada libur, Bu Irma lupa libur, puasanya kapan ya. Nanti Bu Irma akan berikan latihan. Kalian paham kan dengan Bu Irma, soalnya seperti apa, nanti yang keluar bagaimana, tidak akan jauh-jauh dari soal latihan, seperti itu. Nah, sekian dari Bu Irma, semoga apa yang Bu Irma jelaskan dapat kalian terima dengan baik, tidak membingungkan kalian. Nah, kalau mentoknya bingung, jangan sungkan untuk WA Bu Irma ya, tapi pakai bahasa yang sopan, perkenalan diri, lihat jam juga, jangan terlalu malam ya. Dan jangan marah kalau Bu Irma slow respon, jangan di spam ya, jangan ditelepon-telepon ya. Insya Allah akan Bu Irma balas kok, tenang saja, nggih. Nah, semoga bermanfaat dan silahkan dikerjakan. Fokus ke ASPD dulu tapi biar hasilnya maksimal ya. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan dan sampai jumpa di tanggal 23. See you.